Dampak banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 begitu dahsyat. Tapi semua itu tidak terjadi tiba-tiba. Seperti yang juga pernah ditulis Tempo, lonjakan intensitas hujan telah membekap ketiga wilayah provinsi tersebut selama sekitar seminggu sebelum siklon tropis Senyar terbentuk. Hujan lebat sangat lebat hingga ekstrim memang seperti hanya berpindah-pindah lokasi di ketiga wilayah itu selama berhari-hari sebelumnya. Saat itu cuaca ekstrim juga lebih dulu memukul wilayah Thailand bagian selatan dan sebagian Malaysia. Hampir 300 orang tewas di wilayah Thailand. Namun siapa sangka yang terjadi di tanah Sumatera seminggu kemudian jauh lebih mengerikan. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat total 97 jembatan putus karena hantaman banjir bandang. Hampir 167.000 rumah rusak, dengan 53,5 ribu diantaranya hancur hingga rata dengan tanah. Saat video ini dibuat, BNPB mencatat 1.140 orang tewas dan 163 lain tak lagi ditemukan. Dalam keterangannya pada 1 Desember 2025, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Teuku Faisal Fatani menegaskan bahwa BMKG mendeteksi potensi siklon tropis Senyar sejak 8 hari sebelum terbentuk. Berulang kali pula dia menambahkan peringatan dini cuaca berupa potensi hujan lebat dan sangat lebat diterbitkan. Pertanyaan pun menyeruak tentang bagaimana jalannya sistem informasi peringatan dini itu. Saat ditemui di kantornya pada Selasa 23 Desember 2025, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menegaskan kembali alur distribusi informasi cuaca ke daerah-daerah. Ia mengungkapkan bahwa proses prediksi cuaca di lembaganya berawal dari observasi. Ia menyatakan BMKG mengoperasikan hampir 10.000 alat observasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang mencakup peralatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Untuk meteorologi, jaringan observasi itu meliputi Automatic Weather Station, radar cuaca, satelit digital, radar maritim, wind profiler, dan WindSeer. Semua data dari instrumen tersebut dikirim ke unit pelaksana teknis di daerah dan secara bersamaan masuk ke basis data kantor pusat BMKG. Guswanto memastikan data yang masuk dari berbagai titik observasi melewati quality control untuk diverifikasi. Barulah setelah itu masuk ke tahap pengolahan. BMKG memanfaatkan superkomputer dengan kapasitas komputasi 5 petaflop untuk mengolah data observasi menggunakan model-model numerik cuaca guna menghasilkan metode perakiraan cuaca untuk berbagai jangka waktu. Sebelum disebar, dilakukan expertise terhadap informasi tersebut. Alasannya setiap daerah memiliki karakter berbeda. Dia mencontohkan hujan 100 mm per hari di Jakarta dan Bogor akan menghasilkan dampak berbeda. Di Jakarta mungkin bisa terjadi genangan atau banjir, tapi di Bogor mungkin bisa lebih dramatis karena terjadi tanah longsor. Lantas, apakah alur info peringatan dini sampai ke Presiden? Informasi cuaca yang dihasilkan, Guswanto menambahkan, terbagi menjadi dua. Informasi peringatan dini dan informasi rutin. Informasi peringatan dini dikeluarkan ketika terdapat potensi cuaca yang dinilai ekstrim. Contohnya adalah informasi perkembangan tumbuh kembang siklon Senyar yang dibagikan pada akhir November 2025. Dia memastikan informasi peringatan dini itu diterima oleh daerah-daerah terdampak sejak sebelum bibit siklon terbentuk di perairan Selat Malaka hingga kemudian menjelma menjadi siklon tropis langka katastrofe. Ia menyebutkan sejumlah kanal untuk kepentingan diseminasi informasi cuaca, diantaranya situs web BMKG, call center 196, info BMKG di akun media sosial, aplikasi BMKG, dan SMS Blast. Guswanto yang juga pelaksana tugas Sekretaris Umum BMKG pun mengungkap adanya pemanfaatan jejaring komunikasi di tingkat daerah lewat grup-grup percakapan di aplikasi perpesanan seperti WhatsApp. Di dalamnya, dia memastikan hadir berbagai pemangku kepentingan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Ia menyatakan tak punya kewenangan lebih dari membagikan peringatan dini. Guswanto juga mengakui diseminasi tak diberikan langsung kepada Presiden Republik Indonesia di tingkat pemerintahan pusat, sekalipun siklon Senyar diketahui merupakan fenomena langka. Menurut Guswanto, penyampaian informasi ke tingkat pusat menjadi bagian dari mekanisme koordinasi pemerintah.